Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas soal tentang kemonotonan dan kecekungan pada trigonometri. Soalnya yaitu, tentukan selang kemonotonan dan selang kecekungan dari kurva fx sama dengan 3 dikurangi 2 cos 2x plus pi per 6 pada interval 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari pi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan turunan pertama selang kemonotonan. Dari f aksen x sama dengan min 2 min sin 2x plus pi per 6. Turunan sudutnya adalah 2, maka dikalikan dengan 2 dan diperoleh hasil f aksen x sama dengan 4 sin 2x plus pi per 6. Langkah kedua yaitu mencari titik stasioner. Dari 4 sin 2x plus pi per 6 sama dengan 0. Karena di depan sin ada angka 4, maka harus dihilangkan dengan cara dibagi 4. Maka diperoleh hasil sin 2x plus pi per 6 sama dengan 0. Sin 2x plus pi per 6 sama dengan sin 0 derajat. Kenapa ditulis sin 0 derajat? Karena nilai sin 0 derajat adalah 0. Dan diketahui bahwa x adalah 2x plus pi per 6 dan alfanya 0 derajat. Langkah ketiga yaitu menentukan interval. Rumus pertama adalah x sama dengan alfa plus k dikali 360. Dan x-nya tadi 2x plus pi per 6 dan alfanya 0 derajat. Kemudian langsung disubstitusikan saja menjadi 2x plus pi per 6 sama dengan 0 plus k dikali 360. Pi per 6 dipindah ruas menjadi 2x sama dengan min pi per 6 plus k dikali 360. Karena ada angka 2 di depan x, maka harus dihilangkan dengan cara dibagi 2. Maka hasilnya x sama dengan min pi per 12 plus k dikali 180. Kemudian mencari k. K yaitu konstanta nilainya dari 0 dan seterusnya hingga x memenuhi interval. Jadi K0x sama dengan pi per 12 dan K1x sama dengan 165. Pi per 12 tidak memenuhi interval dan 165 memenuhi interval. Rumus keduanya adalah x dalam kurung 180 min alfa plus k dikali 360. Nilai x dan alfanya dimasukkan menjadi 2x plus pi per 6 sama dengan 180 min 0 plus k dikali 360. 2x sama dengan 150 plus k dikali 360. Seperti di rumus pertama, karena ada angka 2, maka dibagi 2. Menjadi x sama dengan 75 plus k dikali 180. Selanjutnya mencari nilai k, yaitu k0x sama dengan 75 dan k1x sama dengan 225. K0x memenuhi interval dan K1x tidak memenuhi interval. Jadi x-nya adalah 75 dan 165. Dan langkah terakhir pada selang kemonotonan yaitu menguji daerah interval. Caranya membuat garis dengan titik x yang sudah dicari di langkah ketiga. Selanjutnya mencari titik tengah atau sudut istimewa di antara titik-titik x tersebut lalu dimasukkan. Pada f aksen, saya memilih angka 45 derajat di antara titik 0 derajat dan
75 derajat. Dan disubstitusikan pada f aksen X sama dengan 4 sin 2X plus Pi per 6. Dan X-nya diganti angka 45. Jadi, f aksen 45 sama dengan 4 sin 2 dikali 45 plus 30 sama dengan 4 sin 90 plus 30. Menjadi 4 sin 120 derajat sama dengan 4 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3 dan bernilai positif. Dan dapat disimpulkan yaitu 1. Interval naik pada selang kemonotonan 0 derajat lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 75 derajat, dan 165 derajat lebih kecil dari X, X lebih kecil dari Pi. 2. Interval turun pada selang kemonotonan 75 derajat lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 165 derajat. Setelah mencari selang kemonotonan, selanjutnya mencari selang kecekungan. Tadi untuk rumus selang kemonotonan menggunakan turunan pertama yaitu f aksen X, dan untuk rumus kecekungan yaitu turunan kedua f double aksen X. Jadi seperti ini, f aksen X sama dengan 4 sin 2X plus Pi per 6. V double aksen X 4 cos 2X plus Pi per 6. Turunan sudutnya adalah 2. Sama dengan 8 cos 2X plus Pi per 6. Hasilnya adalah 8 cos 2X plus 30. Yang kedua, mencari titik stasioner. F double aksen X disamadengankan 0, yaitu 8 cos 2X plus 30 sama dengan 0. Dan karena di depan cos ada angka 8, maka harus dihilangkan dengan cara dibagi 8. Dan hasilnya cos 2X plus 30 sama dengan 0. Cos 2X plus 30 sama dengan cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat adalah 0, dan diketahui bahwa nilai X adalah 2 cos plus 30 dan alfanya 90 derajat. Dan selanjutnya kita masuk ke rumus pertama, yaitu X sama dengan cos plus 30 dikali 360. X-nya tadi 2X plus 30 dan alfanya 90 derajat. Langsung disubstitusikan menjadi 2X plus 30 sama dengan 90 plus K dikali 360. Dan 30 dipindah ruas menjadi 2X sama dengan 90 min 30 plus K dikali 360. 2X sama dengan 60 plus K dikali 360. Karena ada angka 2, maka harus dihilangkan dibagi 2. Untuk menghilangkan angka 2, dan hasilnya didapat X sama dengan 30 plus K dikali 180. Selanjutnya mencari cos theta jika K0X sama dengan 30 diubah menjadi Pi dan menjadi Pi per 6. K1X sama dengan 110 diubah menjadi Pi menjadi 7 per 6 Pi. K0X memenuhi interval dan K1X tidak memenuhi interval. Dan rumus kedua yaitu X sama dengan min alfa plus K dikali 360. Langsung disubstitusikan menjadi 2X plus 30 sama dengan min 90 plus K dikali 360. 30 dipindah ruas menjadi 2X sama dengan min 90 min 30 plus K dikali 360. 2X sama dengan min 120 plus K dikali 360. Sama seperti rumus pertama, untuk menghilangkan angka 2 harus dibagi 2. Dan hasilnya yaitu X sama dengan min 60 plus K dikali 180. K0X sama dengan min 60 dan K1X sama dengan 120. Diubah menjadi 2 per 3 Pi. K0X tidak memenuhi interval dan K1X memenuhi interval.
Yang terakhir, menguji daerah interval dengan cara membuat garis dengan titik X yang sudah didapat pada rumus sebelumnya, yaitu pi per 6 dan 2 per 3 pi. Dan menentukan titik tengah, saya menggunakan sudut 90 derajat di antara pi per 6 dan 2 per 3 pi. Setelah itu disubstitusikan pada f aksen X, menjadi f aksen 90 sama dengan 80 cos 2 dikali 90 plus 30. 8 cos 210 derajat sama dengan 8 min setengah akar 3. Dan hasilnya min 4 akar 3 dan bernilai negatif. Dan dapat disimpulkan menjadi 1. Interval grafis cekung ke atas, 0 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari pi per 6, dan 2 per 3 pi lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 7 per 6 pi. 2. Interval grafis cekung ke bawah, pi per 6 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 2 per 3 pi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.